Ujar Nabi, ada dua perkara. Jika ada dua perkara tersebut pada diri seseorang, maka dia itu dicatat oleh Allah menjadi orang yang bersyukur serta bersabar. Nah, orang yang bersyukur serta orang yang sabar. Maksud dicatat di sini diridhai oleh Allah sudah. Nah, ini termasuk pembahasan rukun iman yang keenam. Jadi kita disuruh beriman lawan Allah. Iman itu bujur dan sempurna. Nah, sempurna itu ada minimal, ada maksimal. Nah, amun kita hendak dapat keridhaan Allah, maka sekurang-kurangnya kita dapat menyempurnakan kesempurnaan iman walaupun secara minimal. Nah, minimal iman dipadahkan sempurna adalah ia yang nasihat Nabi yang ke-16 ini, yaitu orang yang sudah kawa bersyukur ketika dapat nikmat dan kawa bersabar ketika dapat sesuatu yang ada sesuai lawan nafsunya. Nah, ini minimal dipadahkan iman sempurna. Bila sabar ada kawa ketika dapat musibah misalnya, syukur ada hakun ketika dapat nikmat, itu sudah keluar dari iman, maka masuk wilayah kufur. Nah, kufur itu isim, ada dalam setiap hati orang yang kada bersyukur dan kada bersabar. Maka bila kufur itu ada di hati orang yang kada bersyukur dan kada bersabar, maka fahuwa kafir pada hakikat sebenarnya. Walaupun ini tadi Islam, tapi dalam pandangan Allah sebenarnya sudah kada bujur beriman. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, sabar di hatinya kada ada, syukur kada ada, berarti berganti lawan kufur. Itu aja. 50% iman kita tuh ya sabar, 50%-nya syukur. Tak kayak ibarat nyior tuh dibalah dua, sabalahnya itu sabar menjalani hidup, sabalahnya syukur menjalani hidup. Itu yang disebut iman di dada. Ketika sabar kadada, syukur kadada, maka berganti dengan kufur, mati, su'ul khotimah lah orang tersebut. Yang bahasa orang bahari, iman di dada, rasa malayang. Nah, gitu. Jadi bilainya kita tuh hendak tahu kita ini bujur kada beriman lawan Allah. Nah, lihati kesabaran kita terhadap didikan Allah. Nah, bila kita hendak tahu pulang bujur-bujur beriman kita lawan Tuhan, lawan Allah Ta'ala nih, lihati pulang syukurnya kita terhadap nikmat Tuhan. Nah, maka pemahaman syukur itu bertasawuf sebenarnya. Nah, sempurna orang itu syukur, yaitu sudah bersifat pemurah. Nah, sempurna orang itu sudah bersifat sabar, kada lagi menyalahkan makhluk dan juga kada juga memprotes Allah Ta'ala. Nah, gitu. Amun kita masih lawan Allah Ta'ala kenapa berarti masih ada di hati tadi ma'firat lawan Allah. Amun muntung kita masih menyalahkan makhluk, berarti belum bujur-bujur bersabar lagi. Hakikatnya orang yang menyalahkan makhluk, sebenarnya yang disalahkannya ya Allah Ta'ala juga. Nah, gitu. Dapat musibah bermamai, memang Allah Ta'ala kada dimamainya, makhluk yang dimamainya. Nah, hakikatnya memamai Allah Ta'ala juga. Dapat pulang misalnya nikmat dipalarakannya, kadang mau menyukuri, kan syukur itu kan ada rukunnya, ada 4 rukunnya ya kalau. Nah, cuma ketahuan bujur menjalani rukun ketika sudah kawa bersifat mengurah, rukun syukur itu. Nah, ternyata ini pemalar kada bersifat mengurah. Nah, walaupun mulutnya mengucap alhamdulillah ketika dapat nikmat, walaupun hatinya memandang ini hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhan kok. Hati memandang kayak itu.
Walaupun nikmat tadi dibawanya sudah beribadah, tapi hatinya masih memalarakan nikmat Tuhan tadi, nah maka belum dianggap bersyukur yang sempurna. Dulu kisah semalam, dapat nikmat, ya Allah nyawa pangurah lah, dapat nikmat ini nah, jangan hanya alhamdulillah montong, jangan hanya berisi etikat bahwa itu datang dari aku, dan jangan hanya dibawa beribadah, pangurah. Sebab mun hendak mengucap, hendak sekadar mengucapkan muntung alhamdulillah aja orang kafir kan bisa berucap. Amun memandang bahwa ini datang dari Allah, itu tuh etikat seluruh orang Islam. Amun kawa beribadah itu berat aneh. Kalau beribadah iblis gin rajin beribadah. Nah, cuma kalau bersifat pemurah ini yang sulit. Nah, maka puncaknya syukur seseorang kawa bersifat pemurah. Nah, maka kawan diartikan di sini, ujar Allah, ujar Nabi ini, ada dua perkara, jika berada dua perkara tersebut pada diri seseorang, maka dia dicatat oleh Allah menjadi orang yang bersyukur serta bersabar. Nah, di sini cirinya, ciri bahwa kita tadi kawan dipadahkan syukur. Dan ciri bahwa kita tadi kawan dipadahkan sabar. Ini sebagian ciri aja, sebagian ciri. Dan jika dua perkara itu tidak ada pada diri seseorang, maka Allah tidak akan mencatat dia. Maksudnya Allah belum ridha. Maksudnya lah tidak mencatat tuh Allah pada ridha sebagai orang yang bersyukur serta orang yang bersabar. Nah, maka bila inya tadi belum diridhai Allah, belum dicatat sebagai orang bersyukur sebelum orang bersabar, berarti kufur naranya kedudukan hatinya tadi. Itu aja, yang hati ini tuh caka ibarat ruangan itu satu ruangan. Satu ruangan. Nah, bila ruangan itu sudah tak isi dengan sesuatu, maka yang lainnya tuh ngalih berbuat di situ. Isinya misalnya kufur, nah maka kan ngalih berbuat sabar dan syukur bakajal di situ. Tapi mun sudah ada syukur dan sabar, nah kufurnya itu kata kau bakajal. Jadi siapa yang bakajal itu terdahulu. Nah nih apa dua perkara nih yang membuat Allah tadi ridho. Nah ini minimal lah. Di sekurang-kurangnya kita di sini barang. Nah, amun bubuhan wali Allah Ta'ala mereka tuh di atas syukur, di atas sabar. Itu lain lagi kisahnya. Ini kita minimal supaya dapat keridhaan Allah. Nah, supaya dianggap kita tuh hati kita bujur beriman lawan Tuhan. Maksud bujur beriman lawan Tuhan, ada sabar, ada syukur. Nah, kayak apa caranya? Nah, jangan Nabi, siapa yang dalam hal agamanya, ini baik laki-laki maupun perempuan, siapapun dia yang dalam hal agama melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kalau urusan agama, urusan ilmu amal nih, yang dilihatnya nintuh, yang jadi idolanya tuh, yaitu orang yang di atasnya, orang yang terlebih padanya. Ibarat seorang itu kalah 5 urusan agama, yang dilihatnya urusan agama kalah 6. Ibarat ibadahnya tadi nilainya kalah 5, yang dilihatnya orang yang ibadahnya kalah 6. Yang tertinggi pada seorang itu dilihatnya karena melihat yang tak bagus pada seorang urusan agamanya. Efeknya apa? Lalu dia mengikuti orang tersebut. Maksud mengikuti sini hendak maumpati. Nah, melihat orang ramai menuntut ilmu. Nah, itu yang dilihatinya. Orang ada yang hari-hari, seorang sehari aja. Nah, maka kita berpikir juga tuh hendak juga melihat. Jangan sampai kita yang menuntut ilmu sebulan sekali ini melihati orang yang menuntut ilmu setahun sekali. Lalu merasa asa harat, sudah asa cukup, sudah aku ini sebulan sekali cukup baik sudah, itu pak setahun sekali aja. Nah itu luput benar tuh. Yang dilihat ini bila urusan agama, bila seorang sebulan sekali menuntut ilmu, lihati orang yang seminggu sekali menuntut ilmu.
Nah, orang yang seminggu sekali menuntut ilmu, lihati orang yang saben hari menuntut ilmu. Nah, itu maksudnya. Orang yang kada kawa sembahyang qabliyah ba'diyah, nya kawanya yang 5 waktu yang wajibnya aja, qabliyah ba'diyah kada kawa. Nah, lihati yang orang yang kawa. Jangan melihati orang yang kada sembahyang. Orang ini kawa sembahyang 5 waktu. Siapa yang dilihatinya? Jangan melihati orang yang kada sembahyang. Lihati orang yang kawa mengerjakan qabliyah ba'diyah supaya mau juga mau umpati. Nah, jangan sampai kita yang pas-pasan ini yang wajib aja digawe zuhur 4 3 4 2 itu aja qabliyah ba'diyahnya kada digawe, bewir pun kada juga. Kenapa kadang melihati orang yang sembahyang? Ketua sembahyang aja, aku ini sudah alhamdulillah benar, syukur benar sudah. Daripada kan sembahyang lalu aja. Nah, ini luput ngarannya. Nah, maka ini jar Nabi, siapa yang dalam hal agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, lalu inya hendak mengikuti orang tersebut, satu dulu, ini ciri baik. Nah, ciri baik. Dan hal dunia, urusan dunia, melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Nah, kita bisi sepeda motor, lihati orang yang bisi sepeda aja, 2-3 tunjakan pagat rantai. Yang bersepeda nih singgah menyambung rantai. Seorang bisi sepeda motor, lihati yang bersepeda, jangan melihati yang expander. Nah, hari-hari yang dilihat expander, seorang memandir. Nah, itu jadi lihati. Nah, ini luput benernya. Jadi jar Nabi dalam hal urusan dunia, orang tadi melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Karena melihat yang lebih rendah, lalu timbul perasaan bersyukur. Lalu dia bersyukur kepada Allah atas apa-apa. Maksud apa-apa itu atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Nah, kita nih memang kada bisi kendaraan, sepeda yang kada ada, cuma kawa berjalan batis. Lihati orang yang kada kawa berjalan. Nah, di rumah sakit berbahan aja kada kawa berjalan. Nah, dilihatin itu supaya kita mensyukuri batis kawa berjalan. Nah, maka pian ini sudah terbukti sudah orang tuh kenapa mau ngangkainin aja. Marista. Sedang hari bisa aja mau ngangkainin aja. Tapi kirakan yang kadada menghendaki yang kadada lalu mau umut sedih. Karena memikirkan yang kadada lalu mau umut kada tersyukur lagi yang ada. Ada tersyukuri lagi yang ada. Padahal yang ada nikmat Allah Ta'ala di diri seorang itu banyak benar. Jangan-jangan orang yang hendak. Cakanya orang tuh tahu nikmat kita, bisa inya juga hiri lawan kita. Nah, jangan melihati urusan dunia lawan orang yang lebih banyak pada seorang, yang lebih harap pada seorang. Seorang sudah bisi mobil sudah, tapi masih berpikiran terus karena memikirkan anak bisi mobil yang tahanyar. Nah, jadi bila berparongan mobil seorang dan mobil orang yang hanyar, berpikiran. Nah, ada tersyukur lagi yang ada. Coba jangan kita melihati orang yang ada bisi mobil, mau ya takurihing. Nah, itu ini nih umum benar nih, umum benar baisi bini. Nah, sama juga kayak itu. Jangan melihati bini orang putri Indonesia, bini seorang tiwadak tahantak misal. Nah, ada tersyukuri kayak nih akhirnya lihati orang yang ada bisi bini. Nah, nih kayak itu caranya. Jadi kita kawa takurihim terus. Nah, kawa basio terus. Nah, ya itu caranya. Nah, ini jadi ujar Nabi. Nah, siapa saja dalam hal dunianya melihat kepada orang lebih rendah daripadanya, ipitnya apa? Lalu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, bahwa melebihi orang tersebut. Nah, maka Allah min hasilnya. Nah, berartilah kawanarannya tadi orang tuh mengatur hati urusan akhirat, melihat yang lebih bagus padanya.
Urusan dunia melihat yang lebih rendah daripada inya. Nah, maka hasilnya Allah mencatat dia. Ini yang penting-penting adalah Allah mencatat dia, maksudnya Allah ridha dengan dia. Kenapa Allah ridha? Karena sudah dianggap orang yang bersyukur serta sabar. Nah, apa maksudnya? Sudah bujur imannya lawan Tuhan. Nah, karena sabar dan syukur itulah iman di dada. Ketika sabar sudah ada di dada, syukur sudah ada di dada, itu bang iman kita. Nah, berarti orang tuh beriman lawan aku ya Tuhan. Karena beriman lawan aku ridha. Ku catat inya orang yang sudah beriman lawan aku, bersyukur, bersabar. Nah, ini minimal benar nih. Digin mun kada kebiasa ngalih. Nang kayak ini cuma kebiasaannya asal mau berpikir aja. Asal mau berpikir lah kawajan kayak ini mamalkan. Asal mau berpikir artinya merenung sejenak dalam. Sejenak merenung. Di mana merenung saya dalam WC ke asal ada apa juga merenung memikirkan. Nah, walaupun kada bisa apa-apa, cuma seorang masih kawa bahira, alhamdulillah. Ya benar, coba pikirkan orang kada kawa bahira. Nah, hendak operasi kemana-mana operasi, kada kawa. Dioperasi orang, namanya lading operasi itu patah. Nah, kata kawa bapak-bapak, amun seorang alhamdulillah lancar benar. Lancar apa? Ya lancar itu bang, di WC itu lancar benar. Banyaknya orang ada lancar. Nah, lalu sambungannya pulang ujar Nabi. Dan siapa yang dalam hal agamanya melihat orang yang lebih rendah, nah ini yang luput dah. Urusan agama melihat yang lebih rendah daripadanya, dan dalam hal dunia melihat orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah ini nggak ada mau tenang hati nih. Lalu dia berduka cita. Ada mau tenang, tang mau umut ya terus urusan dunia terlihat orang lebih tinggi. Lalu ia berduka cita. Nah, apa-apa yang tidak ada padanya. Nah, yang disediakannya itu sesuatu yang kada jadi dirinya, tapi ia hendak. Nah, maka Allah tidak akan mencatat dia sebagai orang yang bersyukur serta bersabar. Maksudnya, belum jar Allah Ta'ala yang beriman lawan aku. Itu maksudnya, amunnya belum beriman lawan aku, mati ya iman di dada melayang. Soal khotimah nih. Jadi ini yang dijaga di dalam hidup nih nah. Mulai bangun guring, beraktivitas, berjalan, berdiri, berduduk sampai guring pulang, yang dijaga nih iman di dada. Napa iman itu? Sabar dan syukur. Jangan sampai berganti dengan kufur. Nah, melihat yang taharap pada seorang urusan dunia, lalu kufur. Nah, apa kufur ini ada menyukuri yang ada. Lalu sedih, jatuh harus pada cakanya mau menyukuri yang ada. Mau menyukuri yang ada tuh bisa diberi Tuhan yang ada. Nah itu caranya tahu rumusnya. Seorang diberi orang misalnya rezeki hari ini berusaha diberi Allah Ta'ala dapat kulihan misalnya 100.000 hujungannya nih. Nah malihati kawan di Subalah yang berdagang hujungannya 1 juta sehari. Jangan dilihati hujungan 1 juta itu. Syukuri dulu yang 100.000 ini. Nah, kayak apa cara menyukuri 100.000 ini? Gembira dengan Allah. Ya Allah, cukup aja sudah. Cukup aja sudah. Cukup aja sudah Tuhan. Sambil detik menyemata. Nah, ada apa aja? Nah, kan muji hadah narnya. Cukup aja sudah. Nah, yang 100.000 ini nah. Nah, lalu 100.000 ini kita etikatkan datang dari Allah yang Maha Pemurah. Jangan memprotes Allah Ta'ala. Ini berat banget ini cara praktiknya nah. Kan seorang 100.000, kawan 1 juta. Nah, ya Allah cukup aja sudah. Pian dasar maha adil. Pian memberi ulun 100.000 wajar. Ulun tabungan 750 triliun. Apa apa? Nah, misal kayak itu atau berpikirnya. Nah, alhamdulillah. Pian ulun dapat 100.000 tapi ulun sehat. Alhamdulillah. Nah, ini dapat 1 juta. Bolak-balik rumah sakit aja. Nah, jadi menyukuri nikmat Tuhan yang sudah ada. Nah, lalu 100.000 ini kita niatakan amun kawal langsung digunakan sebagai ibadah. Nah, apa ibadah kita? Menafkahi anak bini,
ungkos kita sagan menuntut ilmu dan beramal. Nah, imbah itu pulang bila ada sisanya, nah jangan dipamalarakan. Nah, jangan dipamalarakan.